Marlisa, Muhammad Febriana, Baik dari Ninditiani, dan Haji Pangestu. Dan dari subjek dan metode. Studi klinis prospektif yang disetujui oleh Badan Peninjau Institusi Rumah Sakit Rakyat Liao Cheng dari Universitas Kedokteran Taishan. Liao Cheng, PR Cina Sekolah Ilmu Biomedis. Universitas Karlstad, Wagga Wagga, MSW, Australia. Persetujuan tertulis diperoleh dari semua peserta penelitian antara Oktober 2009 dan April 2011. Pasien secara berturut-turut direkrut ke dalam penelitian ini untuk menghilangkan PSD pada kanker esofagus atau lambung ini. Pada tahap pertama penelitian ini, midazolam sedasi atau kelompok kontrol. Prosedur ESD dilakukan ketika pasien dibius dengan diazepam intravena 10 mg yang diberikan 10 menit sebelum dimulainya prosedur. Pada tahap kedua penelitian, ESD dilakukan dengan anestesi umum atau grup BA. Pada setiap tahap menargetkan 60 pasien, tetapi tahap kelompok BA telah mencapai statistik. Salah satu dari 60 pasien dalam kelompok kontrol dikeluarkan dari analisis akhir karena glukosinnya tidak lengkap. Pada akhirnya, penelitian ini terdiri dari 59 pasien dalam kelompok kontrol dan 46 pasien dalam kelompok BA. Karakteristik umum dari pasien ini satu. Metode bedah. Dalam kelompok GA, anestesi umum diinduksi dengan midazolam dan propol di laboratorium endoskopi dan dipertahankan dengan propol intravena 6 mg per kilogram per jam, fentanyl 4-8 g per kilogram atau per jam, dan pemberian veturonium intermiten selama prosedur berlangsung. Pasien diintubasi oleh ahli anestesi dan tingkat ventilasi dipertahankan pada 10-20 napas per menit. Ketika prosedur selesai, infus propofol dan fentanyl intravena dihentikan, dan pasien diekstubasi di laboratorium endoskopi sebelum dipulangkan ke bangsal untuk observasi post-prosedural selama 24 jam sampai 48 jam. Penilaian kepuasan prosedural di antara pasien. Kepuasan pasien dengan prosedur ESD dinilai sebelum keluar dari rumah sakit menggunakan skala analog visual sederhana. Skala memiliki 11 pilihan dari 0 paling tidak memuaskan hingga 10 paling memuaskan. Sebagian besar mencerminkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang terkait dengan prosedur. Pasien didorong untuk memilih salah satu opsi pada skala untuk mencerminkan pengalaman mereka dengan prosedur itu sendiri. Tetapi bukan perawatan atau hasil sebelum atau sesudah prosedur. Kami secara sewenang-wenang mendefinisikan skala penilaian lebih dari 5 sebagai memuaskan dan 5 atau kurang sebagai tidak memuaskan. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu temuan umum.
Dari 105 pasien, 25 atau 23,8% memiliki adenokarsinoma berdiferensiasi buruk yang menginfiltrasi mukosa muscularis. 37 atau 35,2% menderita displasia parah, dan 43 atau 41,0% memiliki lesi datar yang meninggi. Diameter lesi berkisar antara 22 sampai 41 mm atau median 28 mm. Pada 24 pasien, 22,9% lesi terletak di batang lambung, 17 atau 16,20% di badan lambung, 25% di pundus lambung, dan 39 atau 37,1% di esofagus. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam usia, jenis kelamin, atau lokasi lesi antara GA dan kelompok kontrol. Diameter rata-rata lesi juga serupa antara kedua kelompok. Waktu prosedural pada kelompok GA lebih pendek daripada kelompok kontrol, 79,8 32,2 menit. P sama dengan 0,01, sedangkan tingkat penghapusan lengkap lebih tinggi pada kelompok GA 97,8 versus 81,0%. Tabel 1, P sama dengan 0,001. Rawat inap rumah sakit pasca prosedur pada kelompok kontrol lebih lama dibandingkan dengan kelompok GA. P sama dengan 0,3 tabel 1. Yang kedua yaitu penilaian kepuasan pasien dari prosedur ESD. Pada kelompok kontrol 11 atau 35,6% pasien menilai pengalaman ESD tidak memuaskan sebagai akibat dari ketidaknyamanan atau rasa sakit dari prosedur seperti yang ditunjukkan pada tabel meja 2. 12 atau 20,3% pasien menilai pengalaman sebagai sangat memuaskan, yaitu skornya 18. Dalam kelompok GA, semua pasien memberikan penilaian yang memuaskan, dan 37 atau 80,4% menilai pengalaman sebagai sangat memuaskan, yaitu skornya 1-8. Yang ketiga yaitu komplikasi. Tidak ada mortalitas perioperatif hipotensi atau depresi pernapasan dalam kelompok kontrol atau GA. Pada kelompok kontrol terjadi perforasi lambung pada 2 pasien, 3,4% selama ESD sumur pundus lambung. 2 pasien berhasil dirawat dengan operasi. ESD tidak berhasil pada 3 pasien dengan displasia esofagus, yang kemudian dihilangkan dengan EMR. Pada 6 pasien lainnya, lesi lambung diangkat dengan pembedahan setelah upaya ESD gagal. Pendarahan lambung post-prosedural terjadi pada 7 pasien atau 11,9%. Dan 3 dari pendarahan lambung ini membutuhkan kauterisasi endoskopi. Dalam kelompok GA, tidak ada efek samping khusus GA seperti reaksi obat yang merugikan atau komplikasi intubasi. Perforasi lambung terjadi pada 1 atau 2,2% pasien setelah pengangkatan ESD dari lesi antum. Perforasi berhasil dipotong selama prosedur dan pasien sembuh total. Pendarahan lambung post-prosedural tercatat pada 1 pasien yang kemudian dirawat secara tingkat pendarahan post-prosedural pada kelompok GA atau 4,4% lebih rendah dibandingkan pada kelompok kontrol 17,0%, tetapi perbedaannya tidak mencapai signifikansi statistik atau P 0,6. Diskusi. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa waktu prosedural kelompok GA lebih pendek daripada kelompok kontrol. Lebih penting lagi, semua pasien dalam kelompok GA puas dengan prosedur ESD, sedangkan pada kelompok kontrol hanya 65% pasien senang dengan ESD. Selain itu, rawat inap rumah sakit pasca prosedur di grup GA lebih pendek daripada di grup kontrol. Sebagian besar karena jumlah pasien yang lebih tinggi dengan pendarahan atau perforasi pasca prosedur. Juga ESD dengan anestesi umum dapat mengurangi waktu prosedural dan menyebabkan sedikit atau tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan selama pengangkatan karsinoma esofagus atau lambung. Hasil ini menunjukkan bahwa ESD dengan anestesi umum layak dan aman.
Dalam penelitian ini, file kelompok kontrol dan GA sebanding dalam hal jenis, lokasi, dan ukuran lesi. Namun lebih banyak pasien pada kelompok kontrol dibandingkan pada kelompok GA mengalami perforasi lambung, yang mungkin berkontribusi pada waktu prosedural yang lebih lama pada kelompok kontrol. Faktor lain yang berkontribusi pada waktu prosedural yang lebih lama di kelompok kontrol adalah bahwa ketika XD dilakukan hanya dengan obat penenang midazolam, operasi kadang-kadang terganggu untuk mengatasi pergerakan tubuh pasien, mual, atau ketidaknyamanan umum. Masalah ini tidak ada di grup GA. Hasil jangka pendek dan menengah setelah pengangkatan ESD pada lesi esofagus. Dalam penelitian ini, 98% endoskopi 12 bulan, ESD. Pengamatan klinis besar ini juga melakukan jadi kesimpulannya itu perspektif ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Flora, yang mana pertanyaannya, kenapa pasien menyelesaikan endoskopinya selama 12 bulan? Jawabannya, dalam penelitian ini, kelompok kontrol dan GA sebanding dalam hal jenis, lokasi, dan ukuran lesi. Namun, lebih banyak pasien pada kelompok kontrol dibandingkan pada kelompok GA yang mengalami perforasi lambung yang mungkin berkontribusi pada waktu prosedural yang lebih lama pada kelompok kontrol. Faktor lain yang berkontribusi pada waktu prosedural yang lebih lama di kelompok kontrol adalah bahwa ketika ESD dilakukan hanya dengan obat penenang midazolam, operasi kadang-kadang terganggu untuk mengatasi pergerakan tubuh pasien seperti mual atau ketidaknyamanan umum, yang mana masalah ini tidak ada di dalam kelompok GA. Terima kasih. Sama-sama Mbak Karlisa. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya. Dilanjut jawaban